Biru laut seperti air kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya buka pidato ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri lomba porseni tingkat SMP swasta Kabupaten Jombang, dan tak lupa teman-teman saya senasib seperjuangan. Pertama-tama dan tentunya yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga dapat berkumpul dalam majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang mana beliaulah telah membimbing kita dari jalan yang gelap gulita menjadi yang gelap gulita sampai jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pidato yang bertema pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan literasi. Salam tangguh, Indonesia tumbuh. Hadirin sekalian, semakin kesini teknologi dan media digital menjadi bagian hidup kita sehari-hari, bahkan menjadi kehidupan pendidikan. Di zaman sekarang ini, bahkan setiap hari, bahkan kita setiap jam tergantung kepada teknologi dan internet tanpa kita sadari bahwa dunia ini semakin kejam dan penuh tantangan. Sekarang internet menjadi bagian yang sangat mudah dan praktis untuk berbagai persoalan, baik masalah-masalah ringan seputar ibadah, bahkan sampai masalah yang sangat pelik. Sekarang masih ada namanya Google, YouTube, Twitter, Instagram, bahkan sekarang yang aplikasi lagi viral yakni aplikasi TikTok, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pendidikan yang tinggi ternyata tidak cukup. Anak zaman now sekarang harus dibekali dengan pengalaman dan berahli dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, kita harus menjadi pribadi yang aktif, kreatif, dan inovatif. Itu syarat utama bagi generasi muda, apalagi zaman sekarang bersaing dan menghadapi tantangan di dunia ini yang semakin canggih. Yang saya hormati, dalam menghadapi tantangan ini, kita bisa melakukan membudayakan literasi. Literasi merupakan sebagian kunci dari peradaban. Ada kemajuan peradaban, maka budaya literasi akan hidup. Oleh karena itu, tradisi membaca yang sangat kuat, lahirlah tradisi menulis yang sangat luar biasa. Literasi media sosial yang buruk akan berdampak negatif untuk media sosial, seperti berita hoax, perundungan, hingga kekerasan berbasis gender yang dilakukan secara daring.
Informasi yang kita dapati, kita harus bersikap dengan bijaksana dan kritis. Derasnya arus informasi yang kita kelola sedemikian rupa supaya menjadi hal-hal yang produktif. Sekarang ini banyak generasi muda yang menghabiskan waktunya berjam-jam hanya untuk di depan layar handphone, hanya untuk memantau keadaan orang lain. Oleh karena itu, kita generasi muda Indonesia harus banyak-banyak meluangkan waktu untuk membaca. Budaya literasi secara itulah yang harus kita biasakan untuk menjadi generasi muda yang tangguh secara intelektual, moral, dan akhlak. Marilah kita semangat untuk menghadapi tren milenial dengan melek digital, dan jangan loyo sebagai generasi muda yang tangguh. Terakhir, izinkan saya untuk mengutip ungkapan Bung Hatta. Belajar tanpa berpikir itu tidak ada gunanya, tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Sebelum saya tutup pidato ini, saya ingin menyampaikan sedikit pantun. Pisau menggores menjadi luka, rasanya sakit amatlah pedih. Cukup sekian dari saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,